kategorikan ke suspek ya. Lalu ada pembengkakan kelenjar, pembengkakan di selangkangan ya. Lalu rongsen torak dan mantuk tesnya positif. Nah, itu sudah kita kategorikan ke suspek TBC. Nah, seperti ini Bu ya, yang pembesaran kelenjar. Oke, lanjut. Ya, nah ini penularan TBC ya. Tadi penularannya lewat percikan ya. Lalu lewat apa? Udara ya. Terus lewat bersin. Lalu lewat apa lagi Bu? Tadi ya, misalnya apa? Berbicara juga sama kalau memang sering. Misalnya gini Bu, ada satu, jangankan di keluarga, temen aja Bu, misalnya temen ada yang TBC, kita sering kontak tuh bareng-bareng, itu kemungkinan bisa tertular kalau misalnya temennya itu daya tahan tubuhnya lemah ya. Dan tadi Bu, ketika kuman itu sudah masuk, yang tadi pasti laten tuh, dia kan sudah terpapar nih. Pas sudah terpapar, tapi dia tidak ada gejala klinis, nggak ada tuh yang namanya batuk, nggak ada, sehat aja dia tuh. Itu ternyata Bu, kumannya kalau diteliti, kan dia pasti tes ada kumannya kan, positif tes. Kumannya ternyata lagi tidur. Kalau istilah medis namanya dorman. Jadi Ibu kalau punya anak namanya dorman, berarti tidur. Jangan salahkan kalau dia tidur terus. Orang dikasih namanya dorman gitu ya. Nah, jadi kuman itu tidur. Ketika ada pemicu dari luar, misalnya dia tidak melakukan PHBS nih, tuh, terus dia misalnya tadi bayi dia tidak diimunisasi, tuh, itu bisa kemungkinan si kuman itu bangun dari tidurnya, akhirnya menyerang tubuhnya, terjadilah dia TBC aktif, yang tadinya laten dia jadi aktif, tuh, makanya kenapa yang tadi TBC laten pun harus dicegah ya Bu, minum obat tapi terapinya itu obat pencegahan bukan pengobatan, jadi seperti itu ya. Oke, next ya. Nah Bu, tadi ada nih sebentar ini lagi. Nah, TBC tidak menular melalui perlengkapan pribadi yang sudah dibersihkan. Tuh Ibu jangan sampai nih, Ibu kan kunjungan rumah disediain minum. Ya nggak apa-apa minum, kan dia udah dicuci pasti ya. Itu jangan sampai, karena gini Bu, kita nanti berbicara stigma. Jadi jangan sampai ada label orang TBC itu kotor, orang TBC itu menjijikan, dikucilkan, akhirnya dia boro-boro mau berobat, yang ada mendingan bunuh diri. Tuh, ya gitu. Oke, next. Nah tadi ya, ini pencegahannya Bu, pencegahannya pakai masker ya. Lalu nggak meludah sembarangan, bila perlu meludahnya pun di toilet kalau di ruangan tertutup. Kalau di ruangan terbuka misalnya ada selokan boleh. Karena kuman TBC Bu, dia kena cahaya matahari itu mati. Allah juga sudah mengatur Bu, kalau nggak mati kita semua kena TBC katanya ya. Oke, lalu apa? Ventilasi rumah. Nah, ventilasi seperti ini Bu, tiap pagi dibuka, tiap sore dibuka ya. Tiap pagi dibuka, sore ditutup. Kalau sore dibuka takut ada maling. TBC sembuh ya malingnya ada. Nah, jadi seperti itu ya ventilasi. Terus itu pencahayaan Bu, karena tadi TBC itu senang di tempat lembab kumannya. Tempat lembab, dia gak senang di tempat panas. Makanya orang yang sering kena panas-panasan dia kan lebih panjang umur ya Bu ya. Orang memang kebal. Zaman Covid inget gak? Kan petani mah jarang ada yang kena ya Bu. Yang kena orang perumahan biasanya, karena di rumah terus pakai AC gitu ya. Coba kalau petani gak ada yang kena, dia jarang ya. Paling turun berok Bu kalau petani mah ya. Nah, terus apalagi? Tidur dan istirahat yang cukup ya Bu ya. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang, tentunya dengan ber-PHBS ya Bu ya. Lalu tidak merokok dan tidak minum alkohol. Apa hubungannya Bu tidak merokok dengan TBC? Kan TBC tadi disebabkan oleh kuman mikrobakterium. Ya? Ada nikotin, betul. Terus asap yang menyebar lewat udara, betul. Tadi kan TBC disebabkannya oleh kuman. Terus apa hubungannya? Asapnya dari mulut. Ya, kalau dari motor knalpot. Betul Bu. Jadi gini, pokoknya mah kalau sama Bu Erna gak ada yang salah, betul semua. Ya, jadi gini Bu, apa hubungannya?
Jadi ternyata kan TBC memang ditularkannya oleh kuman mikrobakterium, ya. Tapi kok bisa? Karena rokok bisa jadi TBC. Ibu tahu rokok kandungannya zat kimia semua kan? Itu Bu, rokok kalau dipretelin zat kimianya macam-macam di situ ada. Ada yang buat pembunuh tikus, ada buat yang zat kamper di situ Bu, ada yang buat pestisida, ada di rokok itu komplit. Tuh kandungannya. Ketika rokok itu dihisap atau ibu misalnya menikmati perokok pasif, nah ayahnya merokok, ibu menikmati. Lama-kelamaan Bu, asap itu akan merusak sel. Selnya misalnya sel paru-paru. Harusnya daya tahan tubuh kita itu selnya, ya itu kan ketika ada kuman TBC itu dimakan tuh kuman TBC sama sel yang mengatur daya tahan tubuh. Karena dia sudah rusak, sel yang mengatur daya tahan tubuhnya, ketika ada kuman TBC dia error. Itu tuh ada kuman, misalnya dalam tubuh tuh komunikasi, orang udah error, ya. Akhirnya masuklah kuman TBC. Itu hubungannya, ya. Jadi hubungannya gitu ya Bu ya. Kalau ditanya TBC dengan merokok hubungannya apa? Jangan jawab baik-baik saja. Karena tadi rokok merusak sel, ya. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu olahraga teratur. Ya Bu ya, olahraga teratur. Sehari berapa kali olahraga yang benar, yang teratur? Sehari sekali, benar ya. Durasinya berapa? 13 menit, 15 menit, ayo. Betul, 30. Tuh ya, tuh Bunda ahli olahraga nih, 30. Durasi 30 yang namanya olahraga ada pemanasan, ada inti dan ada pendinginan. Bu Erna, aku mah bukan olahraga lagi, nyuci, ngepel, nyetrika. Ternyata itu bukan dikelompokkan olahraga, itu adalah aktivitas fisik. Tuh ya. Jadi jangan sombong yang suka ngepel, yang suka nyuci. Tapi itu pun harus dilakukan setiap hari aktivitas fisik. Bu, bagaimana olahraganya biar sekalian nyuci beres? Berarti ada pemanasan dulu begini. Terus pas ini cepat gitu ya. Tapi yang bagus itu olahraga ya memang seperti aerobik ya, renang, jalan kaki, lari ya. Nah itu yang disebut olahraga. Bu, boleh nggak? Aku kan orang sibuk nih, aku kader yang bagian keliling-keliling nih. Boleh nggak seminggu itu 3 kali? Boleh baik. Bener Bu, seminggu 3 kali boleh. Hah? Tuh, yang kampung. Tuh ya. Iya. Jadi ternyata seminggu 3 kali pun boleh Bu. Misalnya hari Senin, hari Rabu apa Kamis, biar malam Jumatnya kuat. Kalau Kamis biar malam Jumatnya kuat gitu ya. Ya, hari misalnya Senin, Rabu sama Sabtu misalnya itu boleh. Tapi durasinya berarti berapa menit? 1 jam. Betul, 1 jam. Karena kan tadi sehari 30 menit. Kalau misalnya dijadikan 3 kali berarti 1 jam. Ibu rutin aja seperti itu, saya yakin pakai bajunya paling kecil L. Iya. Coba ibu nanti setelah kegiatan ini rutin lakukan itu. Saya yakin bajunya S. Kalau XS berarti harus di screening TBC. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, dan melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan air bersih, rajin cuci tangan pakai sabun ya, dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, siapa yang paling beresiko kena TBC? Betul, anak-anak. Terus siapa lagi? Tinggal baca tuh. Oh, tinggal baca. Iya, tuh kan. Lancar dikasih bocoran mah. Betul ya. Jadi anak-anak, ibu hamil, orang yang kena HIV, bahkan yang kena HIV, Bu, itu lakukan saja
pemberian obat pencegahan langsung tanpa dites dia berikan. Karena apa? Orang HIV itu kan daya tahan tubuhnya menurun. Ya. Jadi harus diberikan terapi pencegahan, ya Bu ya. Nah, lalu apa lagi? Orang dengan lansia ya. Lalu orang yang dengan diabetes, perokok ya. Perokok juga termasuk resiko. Dan yang kontak erat. Tapi selain yang HIV dan anak-anak di bawah 5 tahun itu harus dites dulu. Ya Bu ya. Kenapa yang diabetes beresiko masuknya? Karena apalagi? Betul, daya tahan tubuh menurun. Yang kedua tadi, biasanya orang yang kena diabetes itu mudah terinfeksi karena gulanya darahnya itu isinya gula kebanyakannya ya. Oh ya, silakan. Oke, next. Nah, pengobatan TBC ya, pengobatan TBC tadi dilakukan kapan pengobatan TBC? Ketika sudah dahaknya itu dites TCM. TCM itu apa sih Bu? Kepanjangannya tes cepat molekuler. Udah itu Mbak Ibu gak usah hafalin, yang penting TCM. Ya, jadi tesnya cepat, 2 jam ketahuan langsung hasilnya. Ibu datang ke puskesmas, Bu, nanti siang datang lagi ketahuan tuh. Ya. Siangnya datang itu jam 4 ya udah tutup puskesmasnya. Ya. Nah, lalu pengobatan diberikan 6 bulan. Penderita yang sudah minum obat harus teratur dan diawasi oleh ibu kader. Makanya di sini ada yang disebut kader PMO. Ada di sini kader PMO. Nah, kalau bisa dibentuk kader pengawas. Nah, kalau dulu minum, sekarang ternyata kader pengawas menelan obat sampai nelen Bu. Pak, ayo Pak. Tapi ini nggak gini juga, Pak telan lah, nggak juga ya. Ibu dampingi sampai dia menelan. Karena banyak kejadian ternyata nggak diminum. Kader pulang, udah pulang buatan ya udah, dia dimuntahin. Dan seperti itu ya sampai dia menelan obat. Dan pengobatan TBC gratis di puskesmas. Yang penting domisilinya wilayah kerja Puskesmas Sukajaya, yaitu Kertamukti, Muktiwaris, Sarimukti, dan Sukajaya. Bu, saya KTP-nya orang Jawa, tapi saya tinggal di sini, nggak apa-apa. Ya, Bu, saya KTP-nya orang Jakarta, tapi tinggal di sini, nggak apa-apa, ke puskesmas, gratis. Ya, nah sekarang tugas ibu kader berarti nanti pulang dari sini besok atau lusa keliling ke rumah warga. Ya, datangi, Ibu ada batuk lebih dari 2 minggu, ada. Ibu berkeringat dingin, ada, gitu ya. Bu, nanti kapan-kapan kita ke puskes yuk, kita untuk melakukan tes, gitu. Atau keluarga ibu kader sendiri boleh berikan contoh, ya. Berikan contoh boleh, silahkan. Oke, next. Nah ini Bu, penemuan TBC, Masya Allah, Kertamukti nih. Kertamukti itu 2024 80 sekarang menurun 23 ya TBC aktif. Itu dia biasanya yang sadar diri. Tapi kalau Bu kader semakin keliling, sepertinya lebih dari ini Bu. Ya, lebih dari ini Bu. Betul. Ini mah yang sadar diri. Kalau yang nggak sadar diri lebih dari ini pasti. Iya, makanya ketika ada di posyandu, makanya nanti Bu, insya Allah saya bagikan yang ini format untuk posyandu ILP ya. Nanti di situ ternyata ada format screening untuk TBC. Ya, jadi Bu kader sebenarnya di posyandu pun sudah melakukan tuh upaya pencegahan dengan memotivasi bayi untuk melakukan BCG. Itu kan sama Bu, pencegahan ya, dari bayi sudah dicegah nih, karena imunisasi TBC itu BCG untuk mencegah apa Bu? TBC ya. Oke, mudah-mudahan nanti ketemu makin banyak ya Bu, karena ini sepertinya belum melapor semua nih. Kalau melapor semua lebih banyak gitu ya. Oke, next. Nah ya, ini next lagi. Nah yang terduga Bu, yang terduga tuh ya, yang terduga ini baru sedikit, bila perlu temukan sebanyak-banyaknya supaya tidak menularkan ke yang lainnya ya. Oke. Ya, terus. Nah, jadi ada istilah TOS TBC, temukan, obati sampai tuntas. Makanya tadi ada kader PMO,
Oh, yaitu pengawas menelan obat. Nah, lantas peranan Bu Kader pulang dari sini ngapain, Bu? Tidur. Dorman. Nanti gini, saya mau dorman, udah punya bahasa keren, mau tidur gitu ya. Nah, jadi Bu nanti besok Ibu buat rencana kerjanya Perposyandu ya. Ibu buat rencana kerja Perposyandu bagaimana supaya wilayah binaan Posyandu kita warganya itu 0 TBC, 0 TBC. Ibu adakan tuh di rencana kerja, saya akan melakukan kunjungan rumah, saya akan melakukan penyuluhan di majelis taklim tentang TBC. Nah, nanti Ibu nggak apa-apa seperti saya memberikan edukasi boleh tentang TBC. Minimal Ibu jelaskan di majelis taklim. Bu Ustazah, misalnya Bu Haji Arda, boleh dong 5 menit aja, 10 menit saya izin ngasih informasi di majelis taklim. Nah, Ibu jelaskan. Ibu-ibu yang hadir di sini barangkali ada nggak yang mengalami gejala batuk lebih dari 2 minggu, terus berkeringat dingin di malam hari, terus demam tanpa sebab gitu ya, berat badan menurun. Ada nggak Bu yang seperti itu? Oh iya saya ada. Ibu catat. Pada malu? Mau Bu. Ibu-ibu kalau yang aku saya kasih beras sekarang. Kalau begitu pada mau ya? Iya. Saya kasih beras sekarang, pada mau. Yang nggak batuk, ini aku batuk kayaknya. Ya, jadi memang konsepnya masih begitu. Jadi yang terpenting kita berikan edukasi dulu aja. Ibu kalau memberikan edukasi atau penyuluhan kesehatan itu memang tidak segampang membalik tangan, Bu. Betul nggak? Bapak tidak boleh merokok, apalagi merokok di dalam rumah. Kasihan ada dede, ada ibu hamil, ada lansia. Iya Bu, keluar rokok Bu. Di dalam ya nggak merokok, kan gitu ya. Memang kalau penyuluhan itu kita harus telaten Bu, harus sabar. Nanti juga orang ada lebahnya Bu. Lebahnya dia sakit, misalnya TBC itu batuk keluar darah baru tuh. Benar apa yang dikatakan Bu Kader. Ternyata Bu Kader tidak pernah berdusta katanya tuh ya. Jadi seperti itu akhirnya dia sadar. Sama Bu, perokok berat itu akhirnya sadarnya ketika dia sudah parah. Ya, jadi seperti itu. Tapi jangan sampai ada warga di binaan posyandunya sadarnya kalau udah sakit. Kan kita apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Pencegahannya tadi lakukan PHBS, makan buah dan sayur, olahraga, tidak merokok di dalam rumah, ya. Terus apalagi tidak minum alkohol. Terus apalagi Bu, ya tadi pakai masker. Nah itu upaya-upaya pencegahan. Karena di kita masih banyak begini. Lah kita mah kuat ini, banyak kayak begitu. Nantangin penyakit ya. Padahal kan yang bagus mencegah Bu. Gitu, nantangin penyakit. Di kita jangankan ini, diare aja di kita dianggap sepele Bu, diare. Kalau di luar negeri itu waduh penyakit yang menakutkan diare. Kita makan ketemu laler aja begini doang. Tetap dibeli kan Bu? Dimakan lagi. Ya, benar enggak? Udah gitu jatuh Bu. Udah jatuh belum. Iya. Ada ibu kepala desa malu begini diumpetin. Ya, dimakan pula. Walaupun orang Indonesia menurut penelitian dia kebal emang Bu perutnya. Kalau orang luar negeri Bu makan ada lalatnya sedikit dia langsung diare. Karena dia biasa steril, biasa bersih. Kalau di kita mah kuat. Tapi kita abang-abang kuat, kadang kita enggak mencegah gitu, merasa kuat. Udah ya ini mah belum 5 menit gitu kan ya. Jadi seperti itu. Oke ya, tadi peranan Bu Kader. Nanti di posyandunya silakan temukan barangkali ada yang gejala-gejala TBC seperti ini, temukan dan laporkan. Dan barangkali misalnya ibu menemukan ada 10 atau 5 atau berapapun mau dikoordinir di desa, itu boleh. Nanti petugas yang mengambil sampel. Nah ibu ada yang tahu nggak sampel apa sih yang mau dilakukan pemeriksaan dahak? Iya betul, dahak. Jadi dahaknya itu yang diambil Bu, dahak sewaktu. Dahak sewaktu. Jadi petugas datang nih, petugas kesehatan ngasih pot, ibu silahkan berdahak. Jadi yang benar itu dahaknya warna kuning. Kalau dia putih itu ludah, bukan dahak itu air liur. Jadi dia tekniknya begini Bu, ibu nanti ajarkan ya. Kalau ada petugas kesehatan sih pasti yang mengajarkan kita. Tapi kalau misalnya dia hanya ketemu ibu,
Udahlah Bu Kader, saya mah dahaknya lewat Ibu aja misalnya. Nah Ibu ajarkan cara berdahak yang benar. Dia tarik nafas dulu Bu. Tarik nafas, tahan, lalu batuk. Batuk sekeras mungkin biar keluar dahaknya. Ya, kalau misalnya dia keluarnya air liur itu nggak berlaku. Jadi ciri-cirinya dahak itu warnanya kuning atau hijau. Ibu nggak apa-apa, ini agak jorok sedikit ya, bayangkan aja itu selai. Ya, nah jadi terus itu minimal tuh 1 mili isinya dari pot itu, jangan cuma sedikit. Ya, nah itu yang disebut dahak sewaktu ketika petugas datang. Dikasih lagi Bu pot yang kedua, itu ditesnya besoknya paginya. Pagi-pagi besok bangun tidur itu berdahak. Prosedurnya ketika bangun tidur berdahak, supaya banyak dahaknya, malamnya minum teh manis ya yang hangat atau air hangat. Nah besok paginya kumur-kumur dulu Bu, khawatir takut ada makanan sisa yang ke bawah. Lalu dia tadi tekniknya tarik nafas berdahak, itu disebutnya dahak pagi. Lalu dia membawa tuh ke puskesmas, bukan misalnya yang nganterin ke puskesmas ya, sama pasiennya bawa lagi tuh. Di puskesmas dia berdahak lagi, berarti 3 kali dahak, yaitu dahak sewaktu yang pertama, dahak yang besok paginya, dahak yang pas diantar misalnya dia siang, berdahak lagi. Dari ketiga ini nanti akan dilakukan tes dahak, tes TCM. Kalau positif bisa dikasih obat terapi, atau misalnya dia ada rujukan yang memang harus di rongsen ya Bu ya. Kalau untuk rongsen itu masih berbayar Bu, karena kita dari BPJS belum ini ya belum di cover. Tapi kalau untuk tes dahak, TCM itu gratis, kapan Ibu mau silahkan ya, gratis. Nah makanya manfaatkan ketika momen-momen gratis ini supaya warga tadi terdeteksi bahwa dia ada gejala TBC atau tidak. Oke ya, jadi seperti itu saja. Ada pertanyaan Bu? Ada? Nanti Bu di format bantu itu, format bantu ILP, karena sekarang Posyandu kan sudah melayani siklus hidup ya Bu ya. Apalagi sekarang Posyandu sudah 6 bidang SPM ya. Sudah dibentuk Bu Haji SK-nya 6 bidang SPM. Belum. Nah nanti di bidang kesehatan itu kita melayani semua siklus hidup Bu. Nanti insya Allah formatnya saya bagi satu persatu, karena memang lagi proses cetak. Jadi satu Posyandu satu, itu silakan misalnya mau perbanyak sendiri atau misalnya mau beli silahkan gitu ya. Nah nanti saya bagi di situ ada ternyata tentang screening TBC ya. Jadi tanya tuh, Ibu batuknya lebih dari berapa minggu, ada di situ screening TBC. Oke ya. Saya Penny dari Posyandu Mawar 6. Saya mau nanya Bu, kata Ibu kan tadi penderita diabetes itu kan bisa jadi apa sih terkena resiko TBC. Itu kalau yang gula terkontrol gimana Bu? Atau beresiko juga atau enggak gitu? Apa cuma pas gula yang nggak terkontrol doang dia jadi? Makasih Bu. Oke ya, betul ya. Waduh, Masya Allah, bagus nih pertanyaannya. Tepuk tangan buat Bu Penny nih. Yang belakang pernah gini, saya mau nanya itu sebenarnya mah udah keduluan Bu Penny. Ya, jadi gini Bu, betul. Yang penyakit diabetes itu memang dia faktor resiko penyakit apapun dia cepat ya kalau diabetes itu. Nah kalau misalnya gulanya itu terkontrol, saya hati-hati nih dulu terkontrol karena salah sebut ya. Nah jadi dia memang ada kondisi tadi. Kalau misalnya terkontrol itu biasa aman. Ya aman dia Bu, karena memang tadi gula darah. Tapi kan kita tidak tahu pas dia misalnya tinggi lagi. Ya karena memang itu kan harus dicek terus, terus obat gulanya juga harus seumur hidup ya. Jadi kita generalisasikan aja bahwa kita ini aja anggap aja bahwa itu memang berisiko. Khawatir pas tidak terpantau, akhirnya dia mudah sekali terkena infeksi. Begitu juga yang menderita kanker ya Bu ya. Yang kanker itu cepat sekali terinfeksi. Bahkan yang kanker pun dia sudah harus mendapatkan terapi pencegahan TBC atau yang tadi termasuk kategori pengobatan yang laten ya, pencegahan. Karena memang kanker itu kan dia imunnya menurun ya Bu ya. Terus yang autoimun
Misalnya yang lupus, Bu ya, itu juga beresiko sekali kena TBC. Jadi seperti itu. Jadi upaya yang tepat itu kita sebelum kena TBC ya tadi pencegahan. Lalu temukan siapa nih yang kira-kira ada yang TBC, yang kontak eratnya. Yang disebut kontak erat itu gini Bu, ayahnya kena TBC. Di rumah itu kan ada istri, ada anak, itu kontak erat. Terus ibu misalnya, ibu kena TBC, teman-temannya sering kontak, itu termasuknya kontak erat juga. Ya, jadi harus dilakukan cek dahak atau screening atau mantuk boleh. Ya, kalau ada yang bergejala langsung cek TCM yang dahak tadi ya, yang sewaktu pagi sewaktu. Oke ya Bu, ada lagi? Ya. Ada satu lagi ada. Sebentar ya. Oh iya. Bu perkenalan dulu. Ya. Boleh berdiri boleh ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oktaviani dari Posyandu Kenari 2. Kenal dua ya. Ya, mau ditanyakan Bu, yang pertama saya ada dua pertanyaan. Boleh, 3 boleh Bu. Pertama tadi pas pembukaan awal kan Ibu bilang sekarang di Indonesia untuk 3 di dunia. Iya. Itu penyebabnya apa bisa meningkat kayak gitu? Meningkat, Ya. ya. Itu paling banyak di desa atau di kota? Iya. Terus yang kedua, untuk pengobatan anak sama rahasia itu kan lama ya Bu, pengobatannya 6 bulan. Iya. Nah, yang saya tahu sedangkan di Indonesia itu kebanyakan maunya Sekali belum sembuh gitu ya. alternatif kayak jamu yang alami, kayak makan susu Iya. itu bisa nggak Bu? Jadi kayak gitu. Iya. Itu aja Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Siapa? Bu Feni. Makasih. Bu Oktaviani, tepuk tangan dong. Ya, bagus ya pertanyaannya, mudah-mudahan